Dan pemirsa, jika tadi emas turun, apakah ini saat yang tepat untuk berinvestasi atau justru ke investasi lain? Kita akan membicarakannya dengan Budi Raharjo, ahli perencana keuangan. Selamat siang, Mas Budi. Selamat siang, Mas Wilson. Mas Budi, hari ini harga emas turun, apakah saat yang tepat untuk berinvestasi emas atau justru kita ke investasi lain karena takut besok juga harga emas turun? Oke, ini seperti biasa ya, namanya investasi selalu ada fluktuasi ya. Jadi dalam jangka pendek emas itu bisa naik dan turun, terutama sekali terkait dengan misalnya ada optimisme pasar atau mungkin kenaikannya sudah mengalami terbatas ya, pergerakan dari harga emasnya itu sudah mengalami terbatas, sehingga akhirnya orang mulai mengalihkan ke instrumen lain yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Mungkin beberapa investor melakukan profit taking, beberapa investor yang lainnya mungkin akan tetap melanjutkan investasi emas sebagai simpanan jangka panjangnya. Ini adalah segala sesuatu yang sebenarnya lumrah, dan kemudian kalau kita bandingkan ya harga emas dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lain yang lebih agresif seperti saham misalnya, sebenarnya relatif meskipun mengalami penurunan, dia tidak mengalami penurunan yang dalam, kecuali terjadi pesimisme pasar terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik dan sebagainya, sehingga akhirnya mengakibatkan kecemasan ya. Kalau ketika terjadi kecemasan, biasanya harga emas akan mengalami kenaikan seperti waktu pas di awal-awal pandemi seperti itu. Mas Budi, saat ini ekonomi Indonesia tengah memasuki resesi. Bagaimana cara mengelola keuangan yang tepat di kondisi serba tidak pasti saat ini? Oke, jadi secara umum gitu kita harus melakukan cek keuangan kita ya, terutama untuk rumah tangga ya. Untuk rumah tangga periksa dulu kondisi keuangan. Dalam hal ini memeriksa kondisi keuangan kita bisa mulai dari cash flow ya. Dari cash flow kita bisa melihat dulu penghasilan kita. Apakah saat ini itu terdampak negatif atau positif dari terjadinya resesi ya. Kalau misalnya kita ternyata terdampak negatif gitu, sehingga terjadi penurunan penghasilan karena mungkin tunjangan dikurangin, mungkin nggak ada THR, mungkin juga karena nggak ada upah lembur, karena produksi diturunkan dan lain sebagainya, maka bukan nggak mungkin kita harus melakukan penyesuaian gaya hidup. Jadi expense-nya itu kita harus kelola kembali gitu. Nah, kita harus melakukan tracking. Tracking ini bisa kita lakukan dengan melakukan misalnya 30 hari mencatat pengeluaran kita pastinya untuk memastikan bahwa ternyata pengeluaran kita masih sesuai dengan prioritas. Kemudian kita cek juga pengeluaran kita mana yang fix, mana yang variabel. Kita bisa mulai dari yang pengeluarannya variabel, karena pengeluaran variabel ini biasanya bisa kita kurangi dengan adanya pengurangan penggunaan, ya kan? Baik itu dari sisi frekuensinya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa mengurangi. Terus kemudian dari sisi fix ya. Nah, fix ini ada beberapa hal ya. Fix pengeluarannya ada yang bisa tiba-tiba kita hentikan karena kurang prioritas, misalnya seperti untuk saat ini mungkin yang langganan gym ya, misalnya langganan gym, kemudian juga mungkin TV berbayar yang terlalu banyak misalnya. Nah, itu mungkin kita bisa kurangin dengan cepat. Tetapi mungkin ada pengeluaran fix yang sifatnya kewajiban jangka panjang seperti cicilan. Nah, yang cicilan ini yang mungkin harus dilakukan penyesuaian kembali. Bisa dilakukan dengan pelunasan sebagian misalnya gitu ya, dengan menggunakan tabungan dan investasi yang saat ini sudah ada, atau bisa juga dengan melakukan restrukturisasi dengan mengajukan permohonan restrukturisasi ke lembaga keuangan yang bersangkutan, baik bank maupun pihak leasing. Baik, terima kasih Mas Budi Raharjo, ahli perencana keuangan atas tipsnya. Semoga tentunya ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi pemirsa, menyiasati untuk bagaimana menghadapi kondisi keuangan di masa pandemi ini. Betul sekali.